Mahasiswa di balik pusaran Pinpri. Tips mengelola keuangan untuk mahasiswa. Halo semua, selamat datang di channel Edukasi. Kali ini kami akan membahas fenomena terkini yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu kasus pinjaman pribadi atau Pinpri. Pastikan untuk tetap bersama kami sampai akhir video ini ya. Apa itu kasus pinjaman pribadi atau Pinpri? Kasus pinjaman pribadi yang sering disebut Pinpri tengah menghebohkan media sosial. Tindakan penagihan dari penyedia jasa atau bandar Pinpri menjadi sorotan, terutama karena kebrutalannya. Kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang kasus ini ya. Korban dan pelaku dalam kasus Pinpri. Korban dalam kasus ini adalah mahasiswa. Seringkali mahasiswa dengan ekonomi yang pas-pasan menjadi tergiur untuk melakukan peminjaman. Meminjam uang dengan bunga yang tinggi karena berbagai motif, baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari atau gaya hidup yang mahal. Di sisi lain, pelaku atau pemberi pinjaman pribadi menjanjikan pinjaman tanpa persyaratan yang ketat dan sangat menggiurkan. Mengapa mahasiswa terjerat Pinpri? Mengapa mahasiswa seringkali terjerat dalam praktik pinjaman pribadi? Mari kita bahas lebih mendalam tentang alasan-alasan di balik fenomena ini, serta mencari solusi-solusi yang bisa membantu menghindari beban keuangan berlebih bagi mahasiswa. 1. Keterpaksaan ekonomi. Salah satu alasan utama adalah keterpaksaan ekonomi. Banyak mahasiswa menghadapi tekanan finansial saat biaya hidup dan pendidikan semakin meningkat. Keterbatasan pendapatan seringkali membuat mereka merasa terjebak dan mencari cara yang cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Solusi: mengelola keuangan. Solusinya adalah dengan mengelola keuangan secara bijak. Mahasiswa bisa membuat anggaran yang jelas untuk mengontrol pengeluaran, menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan darurat, memilih pekerjaan sambilan atau magang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. 2. Dorongan gaya hidup. Selain itu, dorongan untuk menjalani gaya hidup yang mahal juga menjadi salah satu faktor loh. Mahasiswa terkadang tergoda untuk tampil bergaya, mengikuti tren, dan bersosialisasi di tempat-tempat yang mungkin melebihi anggaran mereka. Solusi: prioritaskan kebutuhan dasar. Untuk mengatasi dorongan gaya hidup yang mahal, mahasiswa bisa memprioritaskan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Kemudian, bisa menyadari bahwa tren dan gaya hidup tidak selalu harus diikuti. 3. Kekurangan pendidikan keuangan. Kekurangan pendidikan keuangan juga menjadi masalah. Banyak mahasiswa belum cukup memahami pentingnya merencanakan keuangan dan menghindari utang yang berlebihan. Solusi: tingkatkan pendidikan keuangan. Institusi pendidikan dan organisasi mahasiswa bisa berperan dalam meningkatkan pendidikan keuangan. Seminar, lokakarya, atau program pembelajaran yang memfokuskan pada manajemen keuangan harus lebih banyak diselenggarakan. 4. Tekanan sosial. Tekanan sosial juga berperan dalam fenomena Pinpri. Mahasiswa sering merasa tertekan untuk tampil sukses di mata teman-teman atau keluarga, dan ini bisa mendorong mereka untuk mencari jalan pintas.
Solusi: jalin dukungan emosional. Membangun jaringan dukungan emosional adalah penting. Mahasiswa perlu tahu bahwa tidak ada yang salah dalam menghadapi tantangan keuangan. Mereka bisa mencari nasihat dari teman, keluarga, atau konselor kampus. 5. Perbandingan dengan teman. Perbandingan dengan teman juga seringkali mempengaruhi mahasiswa. Mereka merasa harus selevel dalam gaya hidup dan mengikuti apa yang dilakukan teman-teman. Solusi: fokus pada tujuan pribadi. Mengalihkan fokus dari perbandingan dengan teman-teman menjadi tujuan pribadi adalah kunci. Setiap mahasiswa memiliki perjalanan finansial yang berbeda, dan yang terpenting adalah mencapai tujuan pribadi mereka. Tips mengelola keuangan untuk mahasiswa. Sebelum kita lanjut, mari kita bahas tips untuk mengelola keuangan dengan baik agar tidak terjerat hutang. Buat anggaran. Selalu buat anggaran yang mencangkup pendapatan dan pengeluaranmu. Ini akan membantumu melihat seberapa banyak yang bisa kamu alokasikan untuk berbagai kebutuhan. Prioritaskan keuangan. Prioritaskan kebutuhan dasarmu seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan sebelum menghabiskan uang untuk gaya hidup. Simpan dana darurat. Selalu sediakan dana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga, sehingga kamu tidak perlu berhutang saat ada kejadian tak terduga. Jangan terlalu konsumtif. Jaga dirimu agar tidak terlalu konsumtif dan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Perbedaan Pimpri dengan pinjaman online. Sekarang, mari kita bicarakan perbedaan antara pinjaman pribadi dan pinjaman online. Pinjaman pribadi adalah pinjaman yang diberikan oleh individu atau kelompok tanpa persyaratan ketat dan bunga tinggi. Sementara, pinjaman online biasanya ditawarkan oleh perusahaan resmi dengan persyaratan dan bunga yang jauh lebih terkontrol. Walaupun pada kenyataannya banyak terjadi di lapangan perusahaan tidak resmi dan belum terdaftar OJK. Jadi, kesimpulannya antara Pinpri dan pinjol sama-sama membuat hidup menjadi kurang nyaman. Oleh sebab itu, selalu pertimbangkan dengan bijak sebelum mengambil pinjaman. Kasus pinjaman pribadi atau Pinpri adalah peringatan bagi kita semua tentang pentingnya mengelola keuangan secara bijak. Jangan terjebak dalam tawaran yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Selalu ingat untuk merencanakan dan mengatur keuangan dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Kami harap informasi ini berguna bagi Anda semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video lain berikutnya.